Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Aliza Batu, Ustadz Syaifuddin. Yang saya hormati rekan-rekan guru, ustadz dan ustadzah SMA Aliza Batu yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam agenda diseminasi budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tak lupa sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik Ustadz Ustadzah sekalian, jadi pada pagi hari ini ada saya Alif Agustin dan rekan saya Ustadzah Helmi Hidayah akan memberikan sharing pengalaman kami ketika menjalani pendidikan guru penggerak khususnya mengenai budaya positif seperti itu. Jadi nanti akan dibagi dua sesi. Yang pertama akan dijabarkan materi tentang budaya positif oleh Ustadzah Helmi dan di sesi yang kedua akan dilanjutkan oleh saya. Tapi sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada teman-teman semua berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kaitannya dengan agenda yang akan saya dan rekan saya Ustadzah Helmi lakukan pada pagi hari ini. Kepada Ustadz Syaifuddin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ustadzah Alifia, Ustadzah Helmi selaku calon guru penggerak angkatan 9, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang hari ini insya Allah akan memperoleh tambahan ilmu yang dari kedua calon guru penggerak kita yang selama beberapa pekan kemarin sudah mengikuti pendidikan di calon guru penggerak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya, pertolongannya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan yang insyaallah penuh barokah, penuh manfaat, ya, yang mana ini sebuah kegiatan yang mungkin nanti kedepannya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di depan saya. Jadi alhamdulillah, perlu diketahui semuanya, Ustadzah Helmi dan Ustadzah Alifia ini calon guru penggerak yang ada di SMA Aliza. Beberapa pekan kemarin sudah mengikuti pendidikan yang Masya Allah mungkin sudah meluangkan waktunya di luar jam mengajar. Ya, baik mungkin ketika keluar dari sekolah, ya, di sore hari sampai dengan malam hari, ya, karena memang program ini harapannya tidak mengganggu tugas para calon guru penggerak di tugas utamanya, yaitu mengajar. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah beliau berdua itu akan sharing, ya, kepada Bapak Ibu yang mungkin jadi tahun depan akan menjadi calon guru penggerak dalam rangka diseminasi budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, nanti apa dan sebagainya nanti akan dijelaskan oleh beliau. Harapannya ilmu yang sudah didapatkan oleh calon guru penggerak yaitu Ustadzah Alifia dan Ustadzah Helmi itu bisa di-sharing, ya, kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga semuanya bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang sudah didapatkan selama beberapa pekan kemarin. Ya, sebelum yang terakhir
saya ucapkan selamat ya kepada Ustazah Elvi dan Ustazah Helmi yang sudah menyiapkan acara ini dengan maksimal. Masya Allah, ada makanannya ya, disiapkan tempat duduknya dan lain sebagainya, dan materinya terutama yang mungkin ini nanti akan sangat menarik sekali ya, akan di-share kepada teman-teman semuanya ya. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar, dan yang kedua bisa memberikan manfaat untuk kedepannya ya. Kalau guru-gurunya sudah mendapatkan ilmu terkait budaya positif ini, insya Allah nanti ilmunya bisa ditransformasikan kepada anak-anak, sehingga anak-anak juga akan mendapatkan manfaatnya dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, terakhir saya mohon maaf Ustazah Alif dan Ustazah Imin, mungkin saya tidak bisa full di tempat ini karena ada beberapa kegiatan ya, tapi insya Allah kegiatan ini harapannya tetap berjalan dengan baik ya, sehingga sesuai dengan goal yang diharapkan ya, sesuai dengan harapan yang diinginkan, yaitu untuk mewujudkan budaya positif ya, yang mana itu nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu ajmain. Ya, semoga sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih juga saya mewakili Ustazah Helmi atas dukungannya terhadap kami selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Insya Allah dari Kepala Sekolah sangat mendukung apapun yang sudah kami laksanakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang harus kami jalani ketika kami menjalani proses pendidikan guru penggerak ini. Selanjutnya masuk pada kegiatan diseminasi budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang mana materi pertama akan disampaikan oleh Ustazah Hamid. Kepada beliau dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk saya berdiri di sini di hadapan ustaz-ustazah sekalian untuk menyampaikan sedikit mungkin ya ilmu yang kami peroleh selama proses pendidikan guru penggerak. Baik, kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada ustaz-ustazah sekalian yang sudah meluangkan waktu pikirannya untuk berada di tempat ini demi tercapainya atau demi mendukung diseminasi budaya positif. Baik ustaz-ustazah, sebelum kita mulai, sepertinya kita bangun semangat dulu ya. Jadi kita sedikit explaining di awal. Jika nanti saya bilang semangat pagi, jenengan silakan bilang pagi, luar biasa. Coba kita cek ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Masya Allah. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih atas semangatnya ustaz-ustazah sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini saya Ustazah Helmi Fitria akan sedikit berbagi ilmu ya terkait diseminasi budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pada sesi yang pertama ini saya akan sedikit menginformasikan terkait dengan apa itu budaya positif. Nah, sebelum itu kita sebagai pendidik, sebagai guru pasti sering menemukan anak-anak yang melanggar peraturan. Betul apa betul? Iya. Menurut ustaz-ustazah, ketika murid kita mematuhi peraturan itu kira-kira karena apa? Terpaksa. Ada lagi? Belum sadar. Iya, takut dihukum. Ada lagi? Ingin
Masya Allah, ingin menjadi lebih baik. Baik. Berikutnya, kira-kira apa yang terjadi pada murid kita apabila murid yang melanggar ini kita beri hukuman? Sedih. Ya, ada lagi? Lebih marah. Introspeksi, Masya Allah. Ada lagi? Kena mental. Atau ini bisa terjadi ya jika memang hukuman yang kita berikan itu sangat membekas ya. Jadi itu akan menjadi kenangan, dan kenangan itu akan kenangan buruk bagi murid-murid kita. Ya, harapannya kita tidak seperti itu ya, Ustazah. Kemudian yang terakhir, ketika kita ada aturan, bagaimana menurut Ustazah murid-murid kita konsisten menjalankan peraturan tersebut? Bervariasi. Ya, seperti apa Ustazah? Ada yang melanggar, ada yang terus patuh. Ya, ada lagi? Oke, jadi terkadang anak-anak karena takut karena hukuman sehingga di depan kita itu seolah-olah taat aturan, tetapi di belakang kita iya. Jadi masih belum konsisten untuk menaati peraturan yang ada. Next, Ustazah. Ya, budaya positif ini tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah untuk menumbuhkan karakter pada anak atau murid kita. Kita sebagai seorang guru sudah selayaknya menjadi inisiator dalam mewujudkan budaya positif. Next, Ustazah. Ya, silakan diperhatikan. Di sini ada video. Ya, ini video berupa budaya positif yang sudah dimiliki oleh santri kita, oleh murid kita. Ya, silakan. Hubungan tidak hanya terjalin oleh keinginan, tetapi dibuat seakan-akan terikat dalam kesetaraan. Sebab menjalin hubungan yang harmonis sebagai sesama muslim menjadi kewajiban bagi tiap muslim itu sendiri. Menjalin persaudaraan diperlukan tiap penyangga agar ukhuwah bisa tetap berdiri kokoh, terutama rekan kita Islam. Menyapa dan menjaga tangan ketika bertemu ustazah, peduli kepada lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, dan menolong kepada sesama. Selamat tahun baru Islam bagi seluruh umat muslim di dunia. Ya, baik. Dari video tersebut kira-kira budaya positif apa yang sudah kita punyai di lingkungan SMA Al-Azhar? Saling menghargai. Iya, ada peduli, kemudian iya peduli lingkungan, kemudian iya saling menolong. Iya, itu adalah budaya positif yang perlu terus kita budayakan ya di lingkungan SMA Al-Azhar. Baik, jadi dari video tadi, ini videonya tidak saya ambil baru-baru ini ya, tapi video ini murid kita ini sudah lulus, sudah di perguruan tinggi. Artinya kita sudah memiliki budaya positif jauh sebelum saya mengikuti CGP seperti itu. Nah, ini merupakan aset kita ya, karena kita sudah memiliki budaya positif, sehingga tinggal kita bagaimana membumikan, kemudian mengajak untuk seluruh warga sekolah, guru yang lain, dan murid-murid kita untuk melakukan budaya tersebut. Next. Ya, budaya positif ini Ustazah dapat dilaksanakan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku manusia dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol,
seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, nanti seperti apa terkait dengan segitiga restitusi nanti lebih lanjut akan di sesi 2. Next, Ustazah. Nah, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 11C. Jadi, di kelas 11C memiliki keyakinan kelas yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu saling menghormati, perlu merasa aman, perlu merasa nyaman, perlu merasa senang ketika belajar, dan selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri dengan versi terbaik mereka. Nah, hal ini bisa Bapak, Ibu, atau Ustadz-Ustazah lakukan di kelas Ustadz-Ustazah sekalian. Untuk terkait tahapannya seperti apa, nanti akan kita jelaskan di sesi kedua. Ini sekilas contohnya ya. Berikutnya, Ustazah. Nah, berikut kita sudah pernah melakukan restitusi ya, dan ini merupakan testimoni dari 2 orang murid kita yang sudah kita bantu dalam menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Jadi kita bisa saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manda, saya berada di kelas 11L. Kemarin saya di kelas, saya kira saya lebih banyak belajar ini. Tapi nyatanya saya malah diajak diskusi, pokoknya bagaimana malah saya tidak sekarang untuk membuat solusi atas kesalahan saya yang berdiri. Saya sangat senang ketika diajak solusi oleh beliau, menemukan solusi oleh beliau. Dan dalam itu saya bisa berbagi sama saya. Saya berdemokrasi oleh beliau ini, dengan beliau saya dapat menemukan solusi atas kesalahan saya. Dan saya berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan selalu berpikir keras tentang itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara, saya dari kelas 11L. Pada awalnya sejak kembali saya teman beliau, saya sangat takut karena saya memikirkan kesalahan saya masuk ke sekolah. Tetapi setelah saya berdiskusi sama saudara baik menemukan solusinya, saya harus apa, saya harus gimana, saya masih belum tenang setelah melakukan diskusi itu. Itu saya ingin berterima kasih kepada saudara Mungkin karena sudah menyadarkan saya bahwa saya harus bertindak seperti apa, dan kedepannya saya harus memperbaiki perilaku saya yang seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dari kedua testimoni murid tersebut, ternyata murid kita itu senang ketika mereka berbuat salah. Kita bantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara berdialog. Jadi kita tidak mengejudge langsung memberikan hukuman, tapi kita memberikan dialog dulu. Kita mengadakan dialog. Apa sih yang melatar belakangi murid kita melakukan suatu tindakan yang tidak baik atau yang melanggar dengan aturan. Nah, kita lihat dulu latar belakangnya apa. Apakah ada kebutuhan dasar dari dia yang belum terpenuhi, ataukah dia hanya iseng? Nah, seperti itu. Hal ini bukan berarti kita itu tidak memberikan konsekuensi ya. Jadi tetap anak tersebut, murid kita harus tetap bertanggung jawab jika memang berbuat salah. Seperti itu ya. Next, Ustazah. Baik, konsep inti dari budaya positif itu ada beberapa hal. Pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, berikutnya tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia yang tadi sempat saya sebutkan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru,
keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, dari konsep inti budaya ini nanti secara perlahan-lahan akan kita kupas satu persatu. Ustaz-ustazah siap ya? Siap. Oke, saya pengen cek semangatnya dulu ya. Jadi nanti ketika saya bilang semangat pagi seperti tadi ya, didengar? Jawab apa? Pagi. Luar biasa. Oke, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, satu lagi ya sepertinya. Ini sepertinya ada yang sudah mulai ini ya, ngantuk-ngantuk ya. Apalagi guru olahraga ya, yang biasanya ini, iya, juga. Nah sekarang harus ditemani, sehingga perlu ice breaking agak lebih ya. Oke, sehingga nanti ketika saya bilang, mana semangatmu? Ini bukan. Jawabannya adalah budaya positif. Aliza bisa. Mana semangatmu? Budaya positif. Aliza bisa. Oke, kita cek lagi ya. Oke. Mana semangatmu? Budaya positif. Aliza bisa. Oke, kita coba kita semua. Gimana, udah mulai fresh? Ya, sedikit ya, cukup membantu. Baik, next Ustazah. Ya, sekarang kita mengupas terkait dengan perubahan paradigma belajar. Apa sih perubahan paradigma kita pada kurikulum Merdeka ini? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, yang mana beberapa waktu lalu kita sudah melakukan workshop terkait hal itu. Nah, tujuannya apa? Supaya murid belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, ada profil pelajar Pancasila. Tugas kita untuk mewujudkan di lingkungan SMA Aliza ini ya. Ini merupakan tugas kita bersama ya. Berikutnya Ustazah. Nah, dari disiplin positif dapat membuat seseorang itu menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermanfaat. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ya, ini adalah gambaran terkait disiplin positif. Selanjutnya, nah, secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri murid kita tanpa hukuman dan juga tanpa hadiah. Jadi di disiplin positif tidak mengenal hukuman dan hadiah ya. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan penerapan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari karena kita semua menyepakati suatu hal yang menjadi keyakinan kelas yang nanti menjadi keyakinan sekolah seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu contoh paling sederhana dari disiplin positif ya. Jadi murid mengerti sendiri bahwa dengan rajin mengikuti pembelajaran maka ia akan merasa lebih paham dan percaya diri dalam mengerjakan tugas, bukan karena ingin mendapatkan pujian atau malah merasa takut dihukum guru jika tidak mengikuti pembelajaran. Seperti itu ya. Mungkin ustaz-ustazah juga bisa menemukan contoh itu dalam kehidupan sehari-hari ya, ketika anak-anak piket misalnya. Jadi mereka membersihkan kelas itu juga karena dari diri mereka itu meyakini
bahwa setiap anggota kelas membutuhkan lingkungan belajar yang bersih dan nyaman seperti itu. Sehingga mereka melakukan piket kelas bukan karena untuk mendapatkan pujian atau dihukum karena takut dihukum, tapi karena kesadaran mereka akan pentingnya lingkungan yang nyaman untuk pembelajaran. Nah, untuk nilai kebajikan universal itu adalah sesuatu yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Dan kita alhamdulillah ya di sini mendapatkan lingkungan yang seagama, yang satu kepercayaan. Ini merupakan modal ya buat kita semua bisa mewujudkan budaya positif. Kemudian kalau kita mengenal juga tentang profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi ya, Ustazah. Ada yang masih ingat? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, sebenarnya selain profil pelajar Pancasila, itu juga ada nilai kebajikan lain, yaitu berupa Eagle Primary Years Program atau PYP ya, yaitu di dalamnya memuat tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kemudian keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dan satu lagi yaitu 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Nah, ini bisa dilihat di depannya. Ya, berikutnya. Nah, ini yang sempat saya singgung tadi. Jadi, biasanya seorang murid kita itu melakukan tindakan yang dilarang atau yang tidak sesuai, itu biasanya karena ada kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Nah, di sini saya sedikit kupas ya satu persatu apa saja kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama tentang penguasaan. Nah, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Jadi terkait penguasaan ini kita perlu memberikan pengakuan ya terhadap murid-murid kita ketika kita melakukan proses pembelajaran. Jadi harus ada pengakuan supaya kebutuhan dasar terkait penguasaan ini bisa terpenuhi. Itu yang bisa kita lakukan ketika pembelajaran. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia tentang kasih sayang dan diterima. Nah, berkaitan dengan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, mungkin ustaz-ustazah semuanya pernah tahu ya, atau pernah menghadapi permasalahan yang jadi wali kelas terutama, itu ada murid atau santri kita yang dia tidak diterima di lingkungannya. Seolah-olah dia dikucilkan seperti itu. Nah, hal tersebut kalau tidak kita segera tangani, maka hal ini akan menjadi masalah di kemudian hari karena ada kebutuhan dasar dari manusia itu yang tidak terpenuhi seperti itu. Berikutnya, bertahan hidup, bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makan. Nah, terkait bertahan hidup ya kita semuanya ini ya semuanya ingin bertahan hidup ya dengan diadakannya ini minuman makanan. Nah, ini adalah salah satu bentuk kita bertahan hidup ketika mengikuti diseliminasi ini, betul? Iya ya, terima kasih ya. Kemudian kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa nikmat apapun betapa menyedihkan. Nah, di sini kesenangan bisa kita ciptakan ya Bapak Ibu, ustaz-ustazah dalam pembelajaran
Salah satunya dengan cara seperti tadi. Yang kita lakukan tadi, ice breaking, gitu ya. Kita menciptakan suasana yang menyenangkan ketika pembelajaran. Itu ternyata dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia, sehingga kesenangan ini bisa terpenuhi, gitu ya. Nah, dan saran saya, ketika ustaz-ustazah melakukan pembelajaran, pastikan seluruh murid dan santri fokus di tempat, hadir dengan sepenuhnya, dan yang terpenting adalah dengan rasa bahagia. Bagaimana murid bisa bahagia? Gurunya harus bahagia dulu, gitu ya. Yuk kita bahagia bersama-sama. Ya, begitu ya. Terakhir yaitu tentang kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi apalagi di usia-usia SMA ya, ustaz-ustazah, kebutuhan akan kebebasan itu semakin meningkat. Ya, mereka tidak seperti anak SD maupun TK. Ya, mereka sudah merasa bisa. Nah, tinggal kita sebagai seorang guru untuk mengarahkan supaya kebebasan itu ke arah yang positif. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Bagaimana? Masih semangat? Masih. Ya, kita lanjut sesi 2. Kita break sebentar. Terima kasih kepada Ustazah Herlin atas pemaparannya mengenai beberapa konsep inti budaya positif. Selanjutnya, sebagaimana telah saya sampaikan tadi bahwa untuk 4 materi berikutnya tentang konsep budaya positif akan saya sampaikan. Nah, sekarang tadi teman-teman sudah belajar mengenai 4 konsep inti budaya positif. Ada yang masih ingat? Ada apa aja 4 konsep inti budaya positif yang sudah dijelaskan oleh Ustazah Herlin? Perubahan paradigma belajar. Betul sekali. Ada lagi yang masih ingat? Oke, kelas kita sudah mulai kritik. Oleh karenanya, berarti mari kita bangun kembali semangat teman-teman semua untuk melanjutkan kegiatan kita dalam diseminasi positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan mari kita bersama-sama melakukan gerakan-gerakan agar kita bisa meningkatkan kembali semangat kita. Maka silakan ustaz-ustaz bisa berdiri terlebih dahulu. Mari kita berdiri terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan pergerakan sosial ya. Gerakan sosial. Oke, jadi di sini saya ada tayangan video. Senang sederhana saja. Nanti ustaz-ustazah bisa mengikuti gerakan-gerakan yang ada dalam video. Harapannya dengan bersemangat. Gitu ya, ustazah? Oke, silakan ustazah bisa diputar.
konsep inti budaya positif yang diantaranya adalah tentang perubahan paradigma belajar, kemudian budaya positif, nilai kebajikan dan kebutuhan dasar manusia yang semuanya sudah dijabarkan dengan jelas untuk bisa membantu kita bagaimana menumbuhkan budaya positif di kalangan murid-murid kita. Selanjutnya saya akan membahas mengenai motivasi perilaku manusia. Jadi untuk diketahui teman-teman bahwa secara teori ada 3 motivasi yang dijadikan alasan seseorang, murid kita atau bahkan kita sendiri melakukan sesuatu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar ya? Jadi banyak sekali mungkin kita temui murid-murid kita yang melakukan apa yang kita mau hanya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman saja. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, di sini sudah saya jabarkan atau bedakan menjadi 2 motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau menurut teman-teman semua, dari ketiga motivasi perilaku yang sudah dibedakan menjadi 2 hal, eksternal dan internal, manakah yang sebaiknya dimiliki oleh murid-murid kita? Internal, betul sekali. Jadi kita harus bisa membangun bagaimana murid-murid kita itu bisa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata nilai-nilai yang mereka percaya itu adalah nilai-nilai yang tidak sesuai dengan norma yang ada di sekitar kita? Bagaimana peran kita sebagai guru? Meluruskan, membimbing, mendampingi. Betul sekali. Jadi untuk diketahui teman-teman semua bahwa memang dalam kurikulum merdeka kita memberikan kesempatan yang merdeka untuk murid-murid kita untuk mencapai pembelajaran yang berpihak pada murid dan bisa menjadikan murid itu belajar sesuai dengan kodratnya seperti itu. Tetapi itu tidak lantas membuat kita sebagai guru lepas tangan dan membiarkan murid kita merdeka semerdeka-merdekanya. Maka betul tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Dafia dan Ustaz Okta bahwa kita harus membimbing, bahwa kita harus mendampingi. Disitulah fungsi kita sebagai guru agar ketika kita menginginkan murid kita memiliki motivasi internal sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya, maka nilai-nilai yang dipercaya itu akan berupa nilai-nilai yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Begitu juga dengan nilai-nilai agama yang dianutnya. Kemudian ketika kita ingin menumbuhkan motivasi internal, tadi sudah sempat disinggung mengenai hukuman dan pemberian hadiah. Jadi untuk diketahui bahwa tidak selamanya ketika kita memberi hukuman atau hadiah itu akan membuat murid kita menjadi termotivasi untuk bisa menjadi dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya itu tadi. Jadi pemberian hukuman dan hadiah berarti itu termasuk motivasi yang mana? Motivasi eksternal, karena murid kita akan menunggu ada hukuman apa nih yang akan aku terima kalau aku melakukan A, atau ada hadiah apa nih yang aku terima kalau aku bisa menghormati guru, kalau aku bisa mengumpulkan tugas sebelum waktunya. Nah, ternyata hal itu tidak bisa kita berikan karena bahkan penghargaan yang berlebihan itu tidak bisa menumbuhkan motivasi internal, karena itu tadi mereka akan menunggu apa ya yang akan aku peroleh ketika aku melakukan sesuatu. Nah, pasti itu yang ada di dalam murid kita. Maka untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, kita sebagai guru harus bisa mendampingi murid-murid kita untuk menumbuhkan motivasi internal mereka dalam menjalankan segala perilaku mereka selama di sekolah maupun di rumah. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman? Ada yang mau ditanyakan?
Belum? Oke. Mohon maaf, izin sebentar, sepertinya ada sedikit gangguan teknis. Oke, jadi setelah kita mempelajari tentang motivasi diri manusia dalam berperilaku, selanjutnya kita akan mempelajari tentang posisi kontrol. Nah, jadi kita sebagai guru tadi sudah kita singgung sendiri sedikit bahwa walaupun sekarang kita sedang mempraktekkan kurikulum merdeka dan memberikan kemerdekaan serta kebebasan kepada murid-murid kita untuk bisa belajar sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, tetapi kita juga memiliki posisi kontrol sebagai guru. Dalam hal ini ada 5 posisi kontrol yang dimiliki guru. Yang pertama adalah posisi penghukum. Di mana dalam posisi ini berarti guru memposisikan dirinya untuk senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, jadi peran penghukum ini akan selalu membuat murid-muridnya tertekan akan aturan-aturan sekolah dan sistem. Nah, yang pasti akan selalu digaung-gaungkan ketika guru memposisikan dirinya sebagai seorang penghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Mungkin kita tidak asing ya. Bahkan sebelumnya saya bisa jadi sering sekali mempraktekkan posisi ini. Jadi menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri akan suatu kesalahan yang dia lakukan. Jadi pembuat rasa bersalah ini akan membuat siswa merasa bersalah, merasa rendah diri, dan mengatakan kekecewaannya terhadap perilaku yang dilakukan oleh siswa seperti itu. Yang ketiga, posisi sebagai teman, di mana pada posisi ini guru berperan untuk tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi bertindak sebagai teman ini mungkin kita tidak memposisikan sebagai penghukum tadi ya, bahwa guru itu posisinya berada di atas murid, tetapi ketika memposisikan diri sebagai teman, kita akan berusaha untuk tidak menyakiti murid karena memposisikan diri sejajar dengan murid. Dan yang ketiga sebagai pemantau, di mana pada posisi ini berarti kita akan memantau dan terus mengawasi. Nah, pada proses mengawasi ini kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, di mana posisi pemantau ini berdasarkan kepada peraturan dan konsekuensi. Jadi bedanya dengan penghukum tadi, kalau penghukum lebih menekan kepada murid semakin dalam akan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, tapi pemantau ini lebih meregulasikan terhadap peraturan-peraturan apa yang sudah berlaku dan nanti akan ditanyakan kepada siswanya seperti itu. Dan yang terakhir adalah posisi manajer, di mana pada posisi ini guru akan berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, saya ingin tanyakan kepada teman-teman, posisi kontrol mana yang pernah teman-teman lakukan kepada murid-murid kita? Pak Saki sebagai teman, Bu Okta penghukum, Bu Mara pembuat rasa bersalah. Ada lagi tinggal 2 posisi. Pemantau, teman dan manajer. Oke, jadi teman-teman sudah pernah melakukan kelima posisi kontrol ini ketika menghadapi, gitu ya, ketika menghadapi murid seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya kita telah lebih jauh dari kelima posisi kontrol ini, nah posisi manakah? Jadi gini,
kan ini posisi kontrol yang bisa kita pilih. Tetapi ada posisi kontrol yang ideal, yang seharusnya bisa kita aplikasikan di kelas. Nah, pertanyaannya, dari kelima posisi kontrol ini, posisi kontrol manakah yang menurut teman-teman paling ideal? Manajer. Manager. Ada 3, yang mana aja? Teman, pemantau, dan manajer. Oke. Yang lain sepakat? Tidak. Nah, dokter tidak sepakat. Oke, mari kita sepakati bersama harus seperti ini. Jadi, baik teman-teman, perlu diinformasikan bahwa ketika kita mengambil salah satu dari posisi kontrol yang sekarang sedang saya tampilkan ini adalah akan ada efek atau hasil yang dilakukan murid ketika kita mengambil posisi kontrol ini. Nah, mari kita telah satu persatu. Ketika kita bertindak sebagai penghukum, apa kira-kira yang akan dirasakan oleh murid kita? Takut. Apakah budaya positif yang akan dilakukan oleh murid-murid kita karena kita posisinya sebagai penghukum itu akan berjangka panjang? Tidak. Kembali lagi ke motivasi tadi. Berarti motivasinya masih internal atau eksternal? Masih eksternal. Oke. Maka kita sepakati mulai hari ini kita harus bertaubat bersama-sama. Kita tidak lagi bisa memposisikan diri sebagai penghukum. Karena ternyata penghukum itu hanya akan menunjukkan motivasi eksternal aja dari murid sehingga tidak akan berjangka panjang dari perilaku positif yang ditunjukkan itu. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini kita akan membuat murid kita merasa bersalah akan apa yang dilakukannya. Sekarang kita telah apa hasil dari ketika kita menjadikan diri kita pembuat rasa bersalah. Malu, terintimidasi, gimana? Bisa introspeksi. Pertanyaannya kembali lagi ke motivasi tadi. Jadi kalau kamu berpikir kita akan terus kembali lagi ke bagian yang pertama tadi bahwa motivasi itu ada internal, ada eksternal. Ketika murid bisa mengevaluasi dirinya dengan membuat murid kita menjadi seorang yang merasa bersalah akan tindakan yang dilakukannya, tetapi tadi ada rasa malu, ada rendah diri, sehingga yang dia lakukan ketika dia mengubah perilakunya menjadi lebih positif itu karena dia malu itu tadi. Kenapa kok saya bisa katakan itu masih eksternal? Karena dia malu akan perbuatannya, karena kita yang membuat dia menjadi seorang yang merasa bersalah seperti itu. Nah, berarti posisi kontrol kedua, walaupun tadi saya sudah mengatakan ya, saya bahkan sering melakukan ini. Jadi saya sudah mengaku bahwa selama ini saya sudah melakukan dosa-dosa itu. Nah maka pada pertemuan pagi hari ini harapannya dosa-dosa yang sudah pernah saya lakukan akan saya sharing bahwa itu tidak boleh kedepannya kita lakukan lagi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi membuat rasa bersalah masih menimbulkan motivasi eksternal sehingga tidak bisa kita terapkan kepada murid-murid kita. Yang ketiga ini yang terlihat sangat asik, membuat murid kita memposisikan diri sebagai teman. Kira-kira apa hasil yang diperoleh ketika kita memposisikan diri sebagai teman? Kurang ajar. Bisa jadi. Anak bisa leluasa bercerita, lebih nyaman memberi masukan kepada anak. Itu betul sekali. Itu yang akan terjadi ketika kita memposisikan diri kita posisi kontrol sebagai teman itu tadi. Dan bisa jadi apa yang disebutkan oleh Ustaz Dimas tadi, murid menjadi kurang ajar, walaupun tidak semua. Tetapi nanti saya akan memaksa nanti saudara untuk menjadi satu posisi kontrol yang paling tepat. Tetapi ketika kita memposisikan diri sebagai teman, akhirnya murid akan bergantung kepada kita. Ya, akan bergantung kepada kita. Jadi ketika kita tidak ada, maka dia tidak tahu bagaimana dia memposisikan dirinya. Sehingga
smoothnya penghukum. Pemantau itu adalah posisi smoothnya penghukum, di mana seolah-olah kita menggunakan pasal-pasal yang sudah tertulis di dalam aturan-aturan kedisiplinan di sekolah, tetapi pada kenyataannya kembali lagi, maka murid akan melakukan perilaku positif karena takut terhadap peraturan atau terhadap konsekuensi. Nah, sudah di-spill berarti ya. Sudah di-spill bahwa posisi kontrol yang paling ideal itu adalah kita menjadi seorang manajer. Sudah salah kali, Bu. Sudah salah Pak. Kata kuncinya tadi ya. Jadi ada kata kuncinya bahwa pemantau itu terlihat seolah-olah sesuai dengan peraturan ini sudah ada di pasal 10 ayat 100 bahwa kamu melakukan pelanggaran ini dan konsekuensinya adalah ini. Nah, itu yang sering saya lakukan juga. Sehingga ini tuh harus saya ya semuanya sering saya lakukan karena saya salah. Dosa-dosa itu sering saya lakukan dan harapannya berikutnya kita bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer. Nah, di mana dalam posisi manajer ini kita akan mengacu kepada penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi yang tadi sudah sempat disinggung oleh Ustaz. Nah, kenapa ini menjadi satu posisi yang ideal? Karena kembali lagi ke poin-poinnya bahwa kita sebagai guru menyelesaikan permasalahan itu bersama-sama dengan murid. Jadi kita akan membuat murid tahu kesalahannya oleh dirinya sendiri. Karena tadi ya yang kita kejar adalah motivasi internal. Jadi karena kita mengejar motivasi internal, maka harus ada dialog. Jadi kita akan berdialog dengan murid-murid kita mengenai peristiwa yang sudah dialami atau mungkin peristiwa yang sudah dilakukan. Sehingga hal ini pastinya akan bisa menumbuhkan motivasi dalam diri murid agar dia bisa menyelesaikan permasalahannya. Silakan. Dengan kita mengajak dialog dengan anak itu sama kesalahan, bukan berarti dialog itu kita menempatkan diri kita sebagai temannya. Oke, terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Tadi kita sudah membahas mengenai bahwa posisi kontrol sebagai teman itu tidak ideal karena nanti akan ada ketergantungan murid kepada guru dan akan bingung akan melakukan segala sesuatu ketika guru tersebut tidak ada. Nah, pertanyaan dari Ustaz Taufik bagus sekali. Ini akan mengurai perbedaan dari masing-masing posisi kontrol yang akan kita ambil ketika kita menjadi seorang guru. Jadi berdialog itu bukan berarti memposisikan diri kita sebagai teman. Kenapa? Karena posisi berdialog nanti akan ada langkah-langkahnya yang nanti akan kita kenal dengan sebutan segitiga restitusi. Dialog seperti apa? Apa perbedaannya kalau saya ngobrol sharing, saya memposisikan diri sebagai teman dengan sebagai manajer? Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam segitiga restitusi. Karena kalau kita hanya berdialog sebagai teman, kita kan hanya menjadi pendengar. Jadi pendengar, kemudian kita mendengarkan, kita memberikan masukan. Akhirnya masukannya itu dari kita. Karena kita sudah mendengarkan apa yang diceritakan oleh kita. Tetapi hal itu berbeda ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, di mana nanti kita akan menemukan atau mencari solusi bersama. Sehingga ketika panjenengan tidak ada, murid itu akan bisa tahu kenapa, karena kita sudah melatih. Nah, melatih kerangka berpikir murid-murid kita menggunakan segitiga restitusi tadi. Nah, itu nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, di sini saya tampilkan contoh penerapan posisi kontrol. Jadi di sini ada ilustrasi murid yang tidak menggunakan seragam sesuai dengan standar di SMA kita. Maka, jadi ini biar lebih jelas perbedaannya. Yang pertama, ketika kita menjadi penghukum, maka akan muncul kalimat patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Berdiri di depan barisan itu adalah bentuk hukuman terhadap murid kita. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ini berapa kali ustazah
Salah ketik ya. Jadi ada sedikit typo. Berapa kali Ustazah harus memberitahu kamu? Ustazah kecewa sama kamu. Nah, drama. Akhirnya anaknya minder. Oh, ternyata aku juga bikin Ustazah aku kecewa. Terus aku harus gimana lagi? Tidak ada solusi. Dia harus seperti apa? Nah, itu akan ada nanti dia menemukan solusinya ketika kita menjadi posisi manajer. Kemudian ketika kita menjadi teman, ayolah yang tertib buat Ustazah bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, ya enggak? Kalau jadi teman gitu enggak? Mesti gitu. Gak apa-apa wes, besok jangan lagi. Kan teman. Nah, pasti akan muncul seperti itu. Nah, itulah kenapa tadi saya mengatakan akan ada ketergantungan. Karena ketika jalan nggak ada backupnya dia juga punya backup lagi. Siapa yang akan melindungiku kalau aku berbuat itu lagi? Kemarin aku sudah dilindungi sama Ustaz Safi. Sekarang Pak Safi lagi nggak masuk. Nah, kan gitu. Jadi akan ada ketergantungan seperti itu. Nah, berikutnya pemantau yang tadi terlihat seolah-olah tepat seperti itu. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi sama aja, berakhir dengan penghukuman. Nah, perbedaannya tadi, kalau di hukum udah main kamu berdiri aja tanpa membuka kitab-kitab pasal-pasal tadi ya. Tapi kalau sebagai pemantau, yaitu yang saya tadi katakan yang sering saya lakukan, bahwa saya harus buka pasalnya dulu, pelanggaran ini cocok hukumannya apa sesuai dengan pasal yang sudah disosialisasikan. Nah, seperti itu. Nah, makanya itu tadi akhirnya posisi yang paling ideal adalah sebagai manajer. Nah, ini perbedaannya tadi dengan teman. Karena ketika kita menjadi manajer, kita akan memvalidasi dulu bahwa melakukan kesalahan itu merupakan hal yang manusiawi. Terus nanya, kamu tahu nggak kalau tadi ini salah? Nah, dia menyadari salah nggak? Terus terakhirnya kira-kira bagaimana agar kamu bisa memperbaiki diri? Dia yang cari solusinya dengan pendampingan kita. Jadi kita tetap mendampingi sehingga anak itu tetap tadi merdeka, tetapi tetap menuntut atau dituntun oleh guru-gurunya. Nah, seperti itu. Jadi perbedaannya ada di situ. Berdialognya itu ada langkah-langkahnya. Bahwa menguatkan hatinya dulu. Setelah dikuatkan ditanya perbuatannya itu benar atau salah. Terus baru dicarikan solusi secara bersama-sama. Ya, walaupun pada kenyataannya, karena ini kan ideal ya, ideal secara teori. Pada kenyataannya, saya sempat juga mempraktekkan ini ketika lokatan yang kemarin. Dan teman saya bertindak sebagai anak SD. Nah, ketika dia divalidasi, dia ngeyel, enggak bu, saya enggak salah. Dia aja yang lebay. Kira-kira bisa nggak kemungkinan murid kita akan seperti itu? Bisa. Nah, makanya kita sebagai guru harus sering mempraktekkan hal itu sehingga akan banyak pengalaman-pengalaman kita mengetahui respon-respon murid kita ketika kita mempraktekkan segitiga restitusi dan akhirnya kita bisa expert. Karena ada pepatah mengatakan, ini mungkin pepatahnya Bu Emma ya, experience is the best teacher. Jadi kita harus berpengalaman untuk bisa menjadi the best teacher itu. Jadi itu beberapa contoh penerapan posisi kontrol. Sampai di sini ada yang bertanya teman-teman? Sudah jelas ya? Kalau tidak ada maka kita akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Jadi selama ini saudara pernah mendengar istilah keyakinan kelas? Tidak ya. Jadi adanya peraturan kelas, betul sekali saudara. Jadi ketika kita mempraktekkan keyakinan kelas, kita akan berangkat dari peraturan kelas. Jadi setelah ini, saudara semua akan merombak semua yang sudah ditulis di pasal-pasal di kesiswaan itu untuk bisa menjadi keyakinan di kelas saudara sekalian semua. Jadi yang pertama pertanyaannya adalah mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Yang pasti karena dalam sebuah keyakinan itu ada nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, sehingga nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama bisa dijalankan kepada anak kita. Jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang akan
suatu keyakinan sekolah. Mungkin kita masih di awal-awal, masih belum paham apa sih keyakinan kelas, apa bedanya dengan peraturan-peraturan yang sudah diterapkan, yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, ini saya berikan lanjut ke sini. Nah, contohnya, jadi saya sebelumnya sudah melakukan praktek untuk menentukan kegiatan yang berhubungan atau membuat keyakinan kelas. Mungkin saudara yang mengajar di 12 S2 mungkin pernah menjumpai karton yang diterangkan itu di kelasnya anak-anak. Jadi mohon izin untuk Ustaz Sofi ya kelasnya, mohon izin untuk menempelkan keyakinan kelas yang sudah kami susun bersama di pertemuan sebelumnya. Jadi ada tahapan-tahapan yang bisa saudara lakukan ketika kita harus menyusun keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Karena saya sudah menjalankan, saya bisa sharing apa perbedaannya. Jadi ketika proses membuat atau membentuk keyakinan kelas, kita benar-benar melibatkan murid untuk menentukan apa ya rules kelas yang akan kita lakukan di pembelajaran. Sehingga ketika kita menyepakati bersama hal itu dengan murid, maka mereka akan lebih senang hati melakukannya. Kenapa? Karena itu usulan-usulan yang mereka sebutkan dan disepakati bersama oleh kelas. Jadi sifatnya diskusi. Nah, berangkat dari mana untuk bisa membuat keyakinan kelas? Maka berangkat dari peraturan-peraturan yang sudah berlaku di sekolah. Jadi dari peraturan-peraturan yang sudah berlaku di sekolah, kira-kira murid tahu apa tidak? Murid-murid kita pasti tahu, karena di sekolah pasti akan sering sosialisasi peraturan-peraturan sekolah dan seperti itu. Nah, dari peraturan-peraturan sekolah yang sudah diketahui oleh murid itu kita jabarkan. Ada peraturan-peraturan apa saja yang akan kita ambil untuk menjadi keyakinan kelas dan menjadi rules ketika kita belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam hal ini, karena saya belajar bahasa Indonesia. Kemudian dari peraturan kelas itu yang bentuknya kalimat negatif kita akan ubah menjadi kalimat positif. Sekarang pertanyaannya, kenapa kalimat negatif itu harus diubah menjadi kalimat positif? Agar tidak menyenangkan. Agar tidak menyenangkan, karena tidak boleh gitu ya. Jadi mungkin akan terkesan menyenangkan. Ada lagi selain agar tidak menyenangkan? Lebih bisa diterima. Lebih bisa diterima. Atau mungkin saudara pernah membaca sebuah atau ilmu parenting ya, ilmu parenting, di mana kita ketika kita menggunakan kata negasi kepada anak kita dengan kata tidak atau jangan, maka yang mereka dengar adalah setelah kata tidak atau setelah kata jangan. Itulah kenapa peraturan-peraturan sekolah yang berbentuk kalimat negatif, tidak dan jangan itu tadi harus diubah menjadi kalimat positif. Oke, jadi setelah kita mengubah kalimat positif, pastinya harapannya, tadi kalau secara psikologi anak-anak kita itu tidak mendengar kata tidak, hilang kata tidak dan kata jangannya, maka ketika berubah menjadi kalimat positif, harapannya mereka bisa melakukan keseluruhan kalimat yang sudah diubah menjadi kalimat positif itu. Kemudian setelah diubah menjadi kalimat positif, kita analisis nilai kebajikan apa yang ingin kita tunjukkan dalam peraturan tadi yang sudah dijabarkan oleh anak-anak. Jadi pasti ada nilai kebajikannya. Dalam hal ini kalau saya acuannya mengikuti, karena kita sudah menjalankan Homer ya, berarti nilai kebajikan yang akan ditampilkan itu sesuai dengan P5. Kemudian setelah disepakati mengenai nilai kebajikan, barulah kita akan menyusun keyakinan kelas dari kalimat positif yang sudah diubah dari kalimat negatif dari peraturan-peraturan kelas sebelumnya itu. Dan diyakinkan, dipastikan bahwa hal itu disepakati bersama dan akhirnya ditempel di kelas. Nah, dalam prosesnya saya melibatkan murid untuk menjalankan ini. Jadi saya minta tolong satu murid
yang ditentukan bersama untuk menuliskan hasil diskusinya di papan. Untuk nanti saya dokumentasikan dan saya jadikan keyakinan kelas yang sekarang sudah tertempel di 12 siswa. Nah, itu tentang keyakinan kelas. Ada yang mau tanyakan? Berarti daripada peraturan, keyakinan kelas itu jadi semacam perjanjian itu. Keyakinan kelas menjadi semacam perjanjian. Betul sekali. Perjanjian yang diyakini bersama-sama oleh murid kita, didampingi oleh guru itu tadi, untuk dijalankan bersama-sama. Nah, maka kembali lagi ke motivasi tadi. Motivasi internal yang akan muncul karena itu kita sepakati bersama. Di perjanjian murid dengan guru berdasarkan keyakinan tersebut. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan saudara. Untuk keyakinan kelas ini berarti itu hak setiap guru atau semua bisa mengatakan seperti ini. Oke. Setiap guru itu misalnya macam-macam atau sama gitu. Oke, terima kasih saudara. Bagus sekali pertanyaannya. Apakah keyakinan kelas ini akan menjadi hak guru atau harus disamaratakan? Kan saya sudah membuat ini di 12 IIS 2. Apakah semua harus menjalankan itu? Pertanyaannya sebenarnya kembali lagi karena itu keyakinan kelas yang sudah ditetapkan bersama-sama di kelas, maka itu akan menjadi aturan kelas. Bisa menjadi aturan guru itu dengan muridnya, atau bisa guru lain. Oh, ini ada. Sepertinya keyakinan kelas yang sudah ditulis di sini, yang ada hal yang mungkin masih perlu ditanamkan, nilai kebajikan yang perlu ditanamkan sehingga dibentuk lagi oleh guru lain. Itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu berasal dari internal murid. Maka ketika guru itu menggali dan masih ada lagi nilai kebajikan yang mau disampaikan oleh murid, tidak ada masalah. Jadi akan menjadi nilai kebajikan yang baru, menambahkan nilai kebajikan yang sudah disepakati sebelumnya. Karena kita di SMA ya. Karena kita di SMA mungkin ada beberapa mata pelajaran yang pasti memiliki kebutuhan akan keyakinan kelas. Karena kan keyakinan kelas disepakati bersama. Seperti tadi kita datang sepenuh hati di sini, datang sepenuhnya mengikuti kegiatan sebenarnya. Itu kan kita sepakati bersama. Bisa jadi ketika nanti pembicara yang lain memiliki keyakinan yang ingin kurang selain sepenuhnya juga harus bergantian kalau ngomong tadi nggak dibahas, bergantian kalau ngomong misalnya seperti itu. Nanti nggak ada masalah, bisa ditanyakan untuk keyakinan kelas. Nah, tapi hal ini akan berbeda dengan keyakinan sekolah. Ya, untuk keyakinan sekolah karena kita susun bersama-sama, maka itu akan menjadi keyakinan sekolah yang tadi Ustazah Fia tanyakan apakah akan berlaku untuk seluruhnya. Maka akan berlaku untuk seluruhnya. Jadi keyakinan ini ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Jadi sebelumnya mungkin saya lupa di slide saya tampilkan apa enggak. Jadi keyakinan kelas harus miring sekolah. Nah, untuk keyakinan sekolah maka akan menjadi general, akan menjadi keyakinan bersama. Tetapi untuk keyakinan kelas maka bisa berbeda antara satu guru dengan guru yang lain. Oke, begitu Ustazah? Cukup jelas? Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang terakhir. Masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Ini. Mana semangatnya? Ini semangatnya. Budaya positif Alisa bisa. Mana semangatnya? Budaya positif. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, teman-teman semua. Jadi inilah materi inti dari bagaimana kita bisa menumbuhkan budaya positif secara motivasi internal bahwa kita harus melakukan tahapan segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi ini guru bertindak sebagai manajer, di mana pada tahapan pertama guru harus bisa menstabilkan identitas murid, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan kelas yang sudah kita kelas atau sekolah yang sudah kita bentuk tadi. Nah, kemudian dari ketiga tahapan ini maka akan muncul murid yang mandiri dan bertanggung jawab, sebagaimana sudah kita bahas dari tadi, muncul motivasi internal dalam diri murid untuk bisa berperilaku positif.
Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan ketika kita akan melakukan segitiga restitusi. Jadi kalimat yang saya contohkan di slide sebelumnya itu ketika panjenengan semua memposisikan diri sebagai manajer itu sebetulnya sudah mewakili ketiga langkah ini, di mana yang pertama saudara semua bisa menstabilkan identitas dengan memberitahu kepada murid bahwa kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Mengapa? Itu tadi contoh saya begini, berbuat salah itu manusiawi. Jadi itu artinya ya nggak apa-apa kamu salah, berbuat salah itu manusiawi. Nah berbeda dengan teman tadi apa? Langkah berikutnya kita melakukan validasi tindakan salah. Nah, apa yang dilakukan ketika memvalidasi tindakan yang salah itu? Ya, kita menggali alasan. Nah, kembali lagi kebutuhan manusia ya di materi yang pertama tadi, bahwa manusia berperilaku itu karena kebutuhan dasar yang dimilikinya. Termasuk tadi kita bertahan hidup salah satunya dengan makan. Dari contohnya gitu ya. Maka begitu juga dengan murid-murid kita. Ketika dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, maka dia berperilaku seperti itu. Dia ingin diterima caper. Dia ingin menjadi penguasa bullying. Nah, kan begitu. Muncul perilaku negatif yang akan bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Maka validasi tindakan adalah menanyakan alasannya. Kenapa kamu melakukan itu? Berdasarkan nanti akan kita gabungkan dengan teori kebutuhan dasar manusia untuk melakukan langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi pasti semua orang memiliki motivasi internal. Nah, itulah tugas kita sebagai guru, menumbuhkan motivasi internal anak untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dengan perilaku yang positif. Jadi kita tidak bisa serta-merta, mungkin ada anak kita ya yang istimewa, pasti kan terus terkenal karena istimewa. Semua guru baik ngajar maupun nggak ngajar pasti tahu karena jadi bahan perbincangan di ruang guru, seperti itu ya. Nah, maka kita tidak boleh judgement mulai sekarang. Kita harus melakukan langkah-langkah segitiga restitusi ini. Tidak perlu menunggu Bu Wila sebagai BK. Gak apa-apa wes, kalau main langsung ke Bu Wila. Dan aku gak apa-apa. Angel segitiga restitusi. Tidak bisa seperti itu. Kita sebagai guru harus memiliki kemampuan ini, bahwa kita harus bisa merestitusi segala perilaku positif yang terjadi pada murid kita. Dan kebetulan semua yang di sini wali kelas ya kan. Nah, jadi ini ilmu insya Allah bisa dijadikan bekal untuk panjenengan semua sebagai wali kelas ketika mengurai permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak-anak kita, sehingga Bu Irna tidak bisa mengurusi 300 berapa anak kita sebatang kara seperti itu ya. Jadi itu sebesar mengenai langkah dan teori kontrol segitiga restitusi. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Sampun? Oke, kalau sudah jelas saya tampilkan satu contoh video mengenai bagaimana segitiga restitusi pernah saya lakukan. Baik, jadi ini adalah contoh murid sudah belajar, akan tetapi Ani sering dapat terlambat dan banyak ketinggalan pelajaran. Berikut ini skenario kegiatan menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Halo Ani, apa kabar? Ani, sekarang laporan. Namanya kamu sering berdoa. Dari Ani, saya berbuat salah, suka diskusi. Yang penting belajar dari aku dan memperbaikinya dengan baik. Sekali, bagaimana kejadian tadi sepertinya punya alasan yang pas sebelumnya dari saya
Kalau Bapak datang ke sekolah sesuai dengan kelas pertanyaannya sekarang, apakah Anda dulu dan studi terkait tersebut? Saya setuju. Menurut Anda, apakah datang sekolah penting? Kalau studi, Masya Allah, kita saling menghargai waktu akan kita bisa menghargai waktu dan menghargai kita bisa melaksanakan yang baik, tidak menumpuk dan bisa diselesaikan sesuai rencana yang sudah dimaksud dan pastinya bisa melakukan Alhamdulillah, sehingga waktu diri cepat. Kami berjanji tidak akan mengulangi. Selanjutnya, apa yang akan kami lakukan agar kami tidak terbaik? Saya akan melakukannya dan saya juga akan melakukannya bisa jadi baik, kami alhamdulillah ini sudah membuat sesinya. Selanjutnya saya akan menjadi seorang orang tua yang bisa berkomunikasi dengan bersama dengan ini yang ada yang sudah sama-sama Tujuan kuliah dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Baik, saudara semua. Jadi itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi dan bagaimana mengajak dialog murid-murid kita untuk bisa menjadi lebih positif dan menimbulkan motivasi internal dari dalam dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, itu materi budaya positif yang sudah kami sampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan saudara semua? Jelas? Sudah jelas? Alhamdulillah kalau sudah jelas berarti kalau sudah selesai sampailah kita di penghujung acara. Tapi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama meneriakan jargon guru penggerak untuk bisa memotivasi teman-teman semua untuk menjadi CGP pada angkatan berikutnya. Guru penggerak, mari bergerak, harus bergerak, dan bergerak. Terima kasih teman-teman. Saya persilakan untuk bisa memimpin doa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.
Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Safi. Demikian yang bisa saya dan Ustaz Dahlan sampaikan mengenai kegiatan diseminasi budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih untuk waktu teman-teman semua. Semoga apa yang sudah kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat dan bisa menjadikan kita guru yang bermanfaat dan bisa menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid kita. Semangat